pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati. Nah, masih bersama Ustadz Dedi Sanjaya UD di studio. Kita masih membahas mengenai makna tasamuh dan juga implementasinya. Namun sebelumnya pemirsa, kami ucapkan terima kasih kepada PT Ramanda Tour and Travel yang sudah mendukung program ini sehingga dapat terlaksana. Baik Ustadz, kita kembali lagi dalam pembahasan kita mengenai tasamuh dan implementasinya. Nah, kalau di dalam toleransi antar beragama, Ustadz, kalau kemarin kita di episode-episode kemarin yang juga membahas terkait toleransi ini kan, Ustadz sudah menjelaskan bahwa untuk kita dan maupun non-muslim itu tidak ada dua pendapat, boleh dan tidak boleh untuk mengucapkan hari raya masing-masing. Dan sekarang bagaimana kalau misalnya kita hadir ataupun menyambangi rumah orang non-muslim yang sedang merayakan hari rayanya, contohnya orang Buddha ataupun orang Hindu yang sedang merayakan Nyepi, begitu Ustadz, bagaimana Ustadz? Ya, baik Poppy. Apa hukumnya kita ikut hadir di perayaan agama lain, kita ke rumahnya, lalu pas Idul Fitri orang lain ke rumah kita dengan beda agama? Jawabannya hampir sama ya Poppy, dengan mengucapkan selamat hari raya terhadap agama-agama yang lain. Ya. Lalu ada yang membolehkan, ada yang bolehkan. Kalau kita mau ngambil benang merahnya, Pop, untuk ukhuwah watoniyah seperti yang kita bahas sebelumnya, untuk menjaga tali persaudaraan sebangsa setanah air, maka ketika kita niatkan itu adalah untuk menghormati orangnya, bukan menghormati hari raya, hari besarnya, hari rayanya, tapi kita menghormati orangnya dalam konsep silaturahim, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ya, tanpa harus mengucapkan selamat ini, ya. Diiringin aja dengan doa panjang umur, sehat selalu, diluaskan rezeki. Itu boleh, ya. Dan yang harus kita hati-hatikan adalah ina'uhum dalam kaidah usul fiqh itu adalah apa yang mereka makan. Itu harus kita hati-hatikan. Artinya seperti ini, ada yang dibolehkan dalam Islam makanan, ada yang diharamkan dalam Islam. La ta'kulu min ina'il yahudi wan nasara, kata Nabi. Jangan kalian makan dari periuk-periuknya orang Yahudi dan periuk-periuknya orang Nasrani. Periuk-periuk yang bagaimana? Yang mereka juga mungkin masakan yang diharamkan oleh Islam di sana. Kan ada beberapa hewan yang dilarang, tapi kalau itu dimasak di dalam satu periuk, maka selama periuk itu belum dicuci dengan tata cara pencucian yang ada najis besarnya, maka periuk kuali itu tetap dalam keadaan bernajis. Dan kita nggak boleh. Jadi ya cari amannya, pemirsa Tanjung Pinang TV, cari aman itu bagaimana? Kalaupun harus datang, ya pilihlah sunpot, air mineral yang disediakan, seperti itu, ya. Terima kasih Ustadz. Berarti toleransi ini adalah dengan kita bersikap tenggang rasa ya Ustadz ya? Iya, tenggang rasa, saling menghormatin tanpa melanggar batasan tadi. Tanpa melanggar batasan. Nah itu dia pemirsa, penjelasan Ustadz Dedi Sanjaya mengenai makna toleransi dan juga implementasinya. Baik Ustadz, terima kasih. Nah kemudian masih terkait dengan perayaan hari besar nih Ustadz ya. Kalau misal di saat umat muslim sedang merayakan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, petugas keamanan otomatis adalah orang-orang yang non-muslim. Dan begitupun sebaliknya, ketika orang-orang non-muslim sedang merayakan hari besarnya, maka petugas keamanannya adalah orang-orang muslim. Nah, dalam pandangan Islam sendiri itu bagaimana Ustadz? Iya, Poppy, pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah semuanya, inilah indahnya tasamuh, indahnya toleransi, ya. Dan inilah indahnya ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa. Artinya, apakah Islam membolehkan ketika umat Islam merayakan Idul Fitri atau Idul Adha
baik di masjid maupun di lapangan yang menjaga non muslim. Lalu ketika Natal, ketika hari raya Nyepi, ketika hari raya Buddha Cina Gongsi Pacoy, mereka beribadah di gereja, di vihara, di pura, lalu yang menjaga umat Islam, apakah Islam memandang boleh? Maka hukumnya boleh. Itulah bentuk tasamuh yang sebenarnya, ya. Jadi kita ibadah, kita tidak diganggu, mereka ibadah, mereka tidak diganggu, bahkan kita yang jaga. Boleh, ya, boleh. Enggak dilarang. Sama seperti ini, Popi. Untuk menjaga ukhuwah watoniyah, menjaga saudara sebangsa, ya. Lalu ada sekolah-sekolah, mungkin sekolah-sekolah non-muslim yang datang ke yayasan-yayasan sosial muslim, mereka berbagi, mereka mengadakan kegiatan-kegiatan gotong royong, hukumnya boleh. Sama seperti kita muslim, sekolah-sekolah muslim datang ke yayasan-yayasan non-muslim, berbagi dan mengadakan gotong royong, hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh, nggak dilarang. Kemarin sempat viral ya, beberapa waktu yang lalu, seminggu atau 2 minggu yang lalu sebelum Ramadan tentunya, aparat hukum membersihkan masjid yang non muslim, yang muslim membersihkan gereja, membersihkan kuil dan seterusnya. Bagaimana Islam memandang ini? Boleh, nggak disalahkan. Itulah bentuk dari kebersamaan, ya, keberagaman yang diikat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Ustadz, bagaimana kalau dengan kita orang yang muslim bersekolah di sekolah non muslim, Ustadz? Baik, Popi, selama tidak merusak akidah dan keyakinan, ma'alish, artinya nggak ada kesalahan di dalamnya, silahkan. Saya punya kakak sekolah di sekolah Kristen, Kalam Kudus. SD-nya di Kalam Kudus, SMP-nya di Kalam Kudus, tamat SMP baru masuk pesantren. Ya boleh, nggak dilarang. Ya, bahkan ada ulama kita juga sekolah SD-nya di SD Kristen di Jakarta, lalu SMP-nya SMP Muslim, SMA-nya SMA Muslim, ya, dan dia Ustadz mubalik. Ya, boleh, nggak dilarang. Sama seperti kita, sekolah-sekolah umum, di dalamnya ada non-muslim, di dalamnya ada muslim, semua bergandeng tangan selama tidak memaksakan untuk meyakini keyakinan tertentu, mengikuti syariat tertentu, ya, tetap dalam konsep hormat menghormati, dalam konsep tasamuh, toleransi, saling menghargai, saling menghormati, dan tidak memaksakan kehendak untuk mengikuti satu ajaran tertentu. Seperti itu, Kopi. Nah, Ustadz, bagaimana jika ada orang non-muslim yang mungkin dia memelihara, hewan yang diharamkan di dalam Islam? Melihara anjing gitu ya? Kopi malu pemirsa bilang anjing. Bukan, Ustadz, hewan ternaknya. Oke, baik, babi. Iya. Nah, untuk itu kan ternak dia, untuk kehidupan dia sehari-hari, untuk kebutuhan dia sehari-hari. Namun ketika hari raya kurban, dia menyumbang untuk hari raya umat muslim itu sendiri. Bagaimana itu, Ustaz? Baik, Popi, saya pernah ke Pulau Nias. Pulau Nias itu pulau kecil di Sumatera Utara, itu nyebrang 5-6 jam. Pulau Nias itu baru nyampe disambut dengan babi, Pop. Saya tinggal di rumah teman, bawahnya babi. Saya tidur, itu suara babi, ya. Mau dicontohin suara babi. Ya, pemirsa, itu Pulau Nias. Ya, itu Pulau Nias. Saya wudhu pakai apa? Wudhu pakai air karena ditimba. Makan pakai pop mie ketika di Pulau Nias, ya. Lalu dalam kehidupan kita bermasyarakat, ada orang yang punya ternak babi, ya. Apakah ketika dia bersedekah untuk membantu orang lain atau mungkin ngasih masjid, apakah hukumnya boleh? Boleh. Ya, boleh, nggak dilarang. Dia mendapatkan kebaikan dunia tapi tidak kebaikan akhirat. Kita nggak usah jauh-jauh. Masjid saya nih di Ganet. Itu di depan masjid itu toko-toko Cina, non-muslim. Tapi ketika Ramadan mereka ngantar air minum, mereka ngantar makanan, ya bahkan kita renovasi, ada yang ngantar semen. Apakah boleh? Boleh, terima, kan nggak ada doa tolak rezeki. Terima, nggak apa-apa. Ya, Popi punya teman Nasrani, Kristen, lalu ngasih Popi uang 10 juta, ambil atau tidak? Kalau nggak ambil, telepon saya ambil. Ya, artinya
silahkan diambil, nggak ada masalah. Tapi kan dia non muslim, tapi kan dia jualan ini jualan itu, ternak ini ternak itu. Yang najis adalah hewannya, ya. Uangnya kan nggak ikut najis, uangnya kan nggak najis, ya. Hasil dari muamalah. Lalu ketika dia sumbangkan untuk kepentingan umum, ya dia dapat kebaikan di dunia. Sampai dia belikan AC untuk masjid, dia dapat kebaikan dunia. Apa kebaikan dunia? Ya pujian, penghormatan dari orang, tapi tidak punya kebaikan di akhirat. Beda dengan orang yang mencuri, lalu dia nyumbang ke masjid, bangun jalan, bangun pesantren. Saya pernah sampaikan ya pada pertemuan kita yang lalu, Popi, Robin Hood. Ngambil harta orang kaya, disedekahkan kepada orang miskin. Ini yang nggak boleh dalam Islam. Ya, ini yang nggak boleh. Dalam Islam itu yang baik untuk yang baik, sehingga kita dapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jangan hanya mencari kebaikan dunia tapi tidak mencari kebaikan akhirat, seperti itu, Popi. Nah, baik Ustadz, terakhir nih Ustadz, mengenai masalah di beberapa waktu yang lalu sebelum memasuki bulan Ramadan ini, polemik mengenai azan itu sendiri Ustadz. Nah, apakah dengan menyerukan azan di waktu masuknya sholat itu kita termasuk agama yang tidak toleransi Ustadz? Jadi seperti ini, Popi. Agama itu punya simbol masing-masing. Simbol agama Islam adalah salah satunya sholat. Sholat itu berkenaan dengan azan. Saya mau bertanya kepada pemirsa Tanjung Pinang TV, kira-kira kita dengar suara azan gelisah atau tidak? Kalau kita dengar suara azan gelisah, ruqyah. Jangan-jangan ada jin iprit dalam diri kita. Kalau kita dengar ayat-ayat suci Al-Quran, kita gelisah, gundah, gelana, galau, ruqyah. Bisa jadi ada setan, iblis Azazil, bosnya iblis dalam diri kita. Ya. Nah, yang diatur itu sebetulnya bukan pelarangan azan, tapi yang diatur adalah volume suara azan. Dan ini harus di mapping. Sebetulnya pada tahun 1978 semasa presiden kita Pak Soeharto itu sudah dibuat, Popi dan pemirsa boleh searching di Google ya, suara azan tahun 1978 itu sudah diatur ya. Di kota-kota besar yang heterogen, mungkin semua agama ada, mungkin bisa jadi suara azan itu di dalam. Tapi kalau di Tanjung Pinang, suara azan di dalam, yang suara azan pakai toa keras aja masjid sepi, gimana suara azan di dalam? Ya. Dan kita harus bijak. Surat edaran dari Menteri Agama kita sekarang lagi dievaluasi. Jadi nggak bisa diumumkan sama rata. Ada pembagiannya. Kan nggak mungkin Popi tinggal di mana, di Batu Dua Meranti ya, di sana ada masjid atau musola, terus suaranya di dalam, suaranya di dalam, yang suara keras aja kita nggak ke masjid, apalagi suara di dalam. Bagi orang yang nggak mau ke masjid kan alasan, kami nggak dengar azan. Dengar aja nggak ke masjid, gimana nggak dengar? Jadi apakah suara azan itu adalah tanda intoleran? Salah. Justru sebagian orang non-muslim senang dengar azan. Begitu banyak mu'alaf yang kita syahadatkan, yang kita islamkan, yang asbab masuk Islamnya gara-gara suara azan. Bahkan saya pernah mengislamkan seorang hakim tipikor yang masih muda, perempuan. Kenapa dia masuk Islam? Karena dengar azan subuh. Ya, masuk Islam dia. Saya punya teman juga panitera di pengadilan, Kristen, Protestan. Ketika saya khutbah Jumat di salah satu masjid Tanjung Pinang, saya lihat dia duduk di dalam. Selesai sholat khutbah Jumat, saya mimpin sholat Jumat, di luar dia kejar saya. Dek, jangan ngomong ke orang lain ya. Ya, saya kenal baik dengan dia. Kok masuk masjid udah Islam? Belum, tapi aku kepengen masuk Islam. Syahadat dia, gara-gara apa? Azan. Ya. Jadi perlu dipertanyakan orang Islam yang sakit hati dengan azan. Perlu diperiksa, cek and recheck hati kita ketika kita nggak suka dengar azan dan ayat-ayat Al-Quran. Hanya iblis yang nggak suka dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, pemirsa Tanjung Pinang TV. Ya, Popi. Nah, Ustadz, bagaimana kalau dengan tadarus di bulan Ramadan itu sendiri, Ustadz? Ya, tadarus adalah syiarnya Ramadan. Syiar Ramadan itu ada dua. 2 tahun yang lalu kita nggak punya syiar Ramadan nih. Mau tarawih nggak boleh, kucing-kucingan. Matikan lampu masjid, nggak pakai sound tarawih, ya. Karena apa? Edaran pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia tarawih di rumah masing-masing, karena
penyebaran COVID-19 yang masif, begitu cepat penyebarannya. Lalu kita bersyukur juga dengan pemerintah, tahun ini kita masih diperbolehkan untuk tarawih berjamaah ke masjid, ya. Lalu bagaimana dengan tadarus? Tadarus adalah salah satu syiar untuk Ramadan. Ramadan ini kan syiarnya dua, Popi. Yang pertama tarawih, yang kedua tadarus, ya. Nah, tinggal kita batasin suara volume tadarusnya. Kan sekarang udah diatur nih, tadarus maksimal suara luar sampai jam 23.00. Mau ngaji selanjutnya silahkan ngaji, tapi suaranya suara dalam. Sampai pagi pun silahkan ngaji, tapi ya nggak usah pakai mic. Toh kan Allah tahu juga, ya kita ngaji. Kalau seperti itu sangat-sangat didukung dan dibolehkan, ya. Jadi ngaji dibatasi waktunya pakai mic, bukan dilarang mengaji, tapi pembatasan waktu sampai jam 11 malam untuk menggunakan mic sound dengan suara luar. Sisanya boleh pakai suara dalam. Mau sampai pagi ngaji silahkan, ya seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Semoga bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Amin. Nah Ustadz, sedikit kesimpulannya untuk tema kita pada hari ini. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan toleransi di dalam kehidupan kita, baik kehidupan sesama manusia maupun kehidupan beragama. Kenapa? Kebebasan kita terikat dengan kebebasan orang lain. Belum tentu sesuatu yang menurut kita boleh dan dibolehkan menurut orang lain. Yang kedua, at-tasamu ad-diniyah, kita juga diperbolehkan untuk tasamu, toleransi di antar umat beragama selama tidak keluar dari ajaran-ajaran agama kita, tidak keluar dari syariat agama kita. Kita dibolehkan bertoleransi dalam perdagangan, bertoleransi dalam bahu-membahu, bantu-membantu, gotong royong. Kita juga dibolehkan toleransi dalam silaturahim, membesuk orang tetangga kita, saudara kita yang non muslim lagi sakit, hukumnya dibolehkan, ya. Menghormati orang lain yang bukan seagama dengan kita ketika meninggal dunia, mungkin kita hadir tanpa harus mengikuti ibadah kematian, itu juga bagian daripada toleransi, dan itu dibolehkan oleh agama kita. Popi. Baik, terima kasih Ustadz, syukron ya Ustadz. Pemirsa, itulah tadi pembahasan kita bersama UD mengenai makna tasamuh dan juga implementasinya. Nah, tasamuh itu juga berarti toleransi yang ditunjukkan dengan sikap tenggang rasa, saling menghormati, saling menghargai hak-hak dari antar sesama manusia maupun antar beragama. Baik pemirsa, tidak terasa selama lebih kurang 30 menit sudah Popi dan juga Ustadz Dedi Sanjaya menemani Anda dalam program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati pada episode kali ini. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Sebelumnya terima kasih kepada sponsor kita, Ramanda Tour and Travel dan juga air minum Sanford. Baik pemirsa, sampai jumpa dalam episode berikutnya dengan tentunya tema-tema yang lebih menarik lagi. Akhir kata, Popi beserta seluruh kru yang bertugas pada hari ini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.